Bungkus, selamat petang. Selamat petang, Cindy. Bungkus, kalau kita ingatkan Patrick Kluivert pernah bilang targetnya mau dapat 4 poin dari Australia dan juga Bahrain. Kalau melihat 27 nama yang sudah dirilis, realistiskah target itu? Ya, saya pikir yang pertama, Kluivert juga menyadari bahwa waktu dia ini sangat terbatas ya. Waktu dia untuk melihat pemain yang bermain di Liga 1 terutama, itu sangat terbatas. Tidak cukup waktu bagi dia untuk mencoba mencari alternatif. Karena itu saya pikir dia mencoba bersikap lebih kompromistis, lebih konservatif dengan mempertahankan sebagian besar skuad yang sebelumnya juga sudah dipanggil oleh Sintayong. Saya pikir ini cara berpikir yang logis ya, karena timnas itu persiapannya kan tidak lama. Pemain itu bahkan masih ada yang bermain tanggal 14, tanggal 15 Maret itu masih ada yang bermain. Jadi artinya nanti timnas hanya punya waktu berkumpul mungkin 3 hari sebelum pertandingan. Nah, dengan waktu hanya 3 hari, apa yang bisa dibuat oleh pelatih? Karena itu saya pikir Kluivert sangat realistis memanggil sebagian besar pemain, terutama kerangka tim ya, pemain-pemain yang sudah menjadi andalan dalam beberapa tahun terakhir di eranya Sintayong itu sebagian besar dipertahankan. Yang tidak dipanggil atau sekarang dilepas dari tim itu adalah pemain-pemain yang biasanya bukan merupakan pemain utama. Seperti Asnawi kan memang belakangan sudah bukan lagi pilihan utama. Yakob Sayuri juga meskipun pemain penting tapi dia up and down mainnya sehingga juga tidak selalu merupakan pilihan pertama. Jadi bagi saya sebetulnya tidak ada yang mengejutkan ya. Nah, mungkin satu-satunya hal yang menarik adalah pemanggil Septian Bagaskara. Ini pemain yang cukup menarik, bermain di Liga 1 cukup baik musim ini, 7 gol sudah dia buat dan dipanggil bersama dengan dua striker lokal lainnya, ada Hoki Caraka, ada Ramadan Sananta. Ini di satu sisi menarik karena pemain yang apa istilahnya menonjol di Liga 1 dipanggil, tapi di sisi yang lain kalau menurut saya sekaligus menggambarkan Kluivert juga sebetulnya belum terlalu yakin apakah kehadiran Ole Romani bisa langsung memberikan impact ya. Karena Ole Romani di Oxford sendiri kan juga dari 7 pertandingan hanya sekali mencetak gol sejauh ini. Artinya nanti di timnas juga pasti butuh waktu juga untuk beradaptasi. Nah, oke, tapi kalau menurut Bungkus, nah itu kan 11 hari lagi menuju melawan Australia. Apa yang perlu jadi fokus dari Patrick Kluivert yang juga baru akan sampai di Indonesia hari ini? Ya, jadi yang sekarang harus dilakukan adalah program yang kira-kira bisa membantu pemain secara fisik nanti siap menghadapi pertandingan. Seperti yang saya bilang tadi, meskipun Kluivert datang lebih awal, tapi pemain sebagian besar kan baru akan bergabung 3 atau 4 hari sebelum pertandingan. Tom Haye misalnya masih main itu nih tanggal 15. Pemain yang lain mungkin masih ada yang bermain tanggal 14. Jadi waktunya memang sangat terbatas. Karena itu sekarang yang penting adalah program persiapannya menuju ke hari H, bagaimana pelatih mengkondisikan pemain supaya secara fisik mereka siap, tidak mengalami jet lag, tidak mengalami kelelahan melalui perjalanan yang panjang, dan secara mental mereka siap, karena mereka akan bermain di kandang lawan dalam pertandingan yang sangat menentukan. Jadi menurut saya pertandingan lawan Australia ini sangat menentukan bagi Kluivert, karena ini di pertandingan pertama dia. Dia sudah menetapkan ambisi 1 poin lawan Australia, 3 poin lawan Bahrain, dan itu tentu akan menjadi tantangan bagi dia. Pertandingan pertama menghadapi Australia, salah satu tim langganan Piala Dunia, dan tidak boleh kalah. Itu jelas tidak mudah, karena itu dia harus sangat serius mempersiapkan tim ini, harus sangat baik program yang disusun untuk menuju ke pertandingan itu. Nah, Bungkus, tapi kalau misalnya kan ini sangat penting. Nah, tapi kalau kita melihat kan tadi nama-namanya tidak jauh berbeda dengan pilihan dari Shin Tae-yong. Tapi dengan gayanya Kluivert yang berbeda, ya kan cenderungnya juga agresif. Gimana strateginya dia akan merancang timnya dan juga peluangnya akan seperti apa? Jadi gini, di eranya Sintayong itu kan platformnya itu main 3-4-3 ya, format bakunya. Kluivert sudah menjelaskan pada saat awal kedatangannya dia akan bermain 4-3-3. Memang bermain dengan 3 back tengah dan bermain dengan 4 fullback sejajar. 4 back sejajar itu berbeda. Tapi jangan lupa pemain-pemain kita yang sekarang ini bermain di Eropa, entah itu Jai Ijes, Kevin Dix, Miss Hilher, itu rata-rata di klubnya main dengan formasi 4 belakang. Jadi bagi mereka tidak aneh mereka harus main nanti di formasi 4-3-3 karena mereka sudah terbiasa. 3-4-3 yang sebelumnya mereka jalani bersama Sintayong itu kan juga modifikasi yang tidak terlalu banyak berubah dari 4-3-3. Nah, sekarang dengan mereka bermain 4-3-3 sebetulnya mereka malah lebih nyaman karena di klubnya pun banyak main 4-3-3. Jadi menurut saya mungkin tidak akan terlalu banyak masalah. Agak masalah sedikit sebetulnya di tengah ya. Karena kita akan bermain dengan 3 gelandang, tapi 2 gelandang yang kemungkinan besar reguler itu kan baru Ivar Jenner
bersama dengan Tom Haye. Dan ini membutuhkan satu gelandang tambahan yang main di posisi tengah. Nah, belum tentu posisi itu nanti ditempati oleh Marcelino ya, tergantung siapa yang dihadapi. Kalau lawan Australia mungkin Kluivert akan mencoba memasukkan pemain yang lebih bertahan. Makanya kan dikebut prosesnya Joey Pelupesi. Karena Joey Pelupesi ini tipikal gelandang bertahan murni. Itu yang tidak ada di skuad timnas di eranya Sintayong. Tipikal gelandang nomor 6 yang bisa disebut sebagai defensive midfielder murni. Tom Haye bukan pemain seperti itu. Ivar Jenner juga bukan seperti itu. Ricky Kambuaya juga bukan pemain tipikal itu. Nah, Joey Pelupesi adalah pemain yang tipikalnya murni defensive midfielder. Makanya dikebut, walaupun usianya sudah 31, walaupun sekarang mainnya di kasta kedua Liga Belgia, tapi Joey Pelupesi ini dibutuhkan dalam formasi 4-3-3. Nah, kemudian yang kedua di depan, tiga di depan itu kan sudah hampir sama dengan era sebelumnya. Bedanya kan sekarang di era Kluivert ada Ole Romeni, pemain yang murni striker. Di eranya Sintayong ini kan tidak ada yang murni striker yang betul-betul konsisten. Ramadan Sananta dicoba, Hoki Caraka juga dicoba, Rafas juga dicoba. Tapi kontribusinya dalam hal mencetak gol kan agak kurang. Nah, sekarang kita tunggu apakah Ole bisa menjawab persoalan itu. Nah, tapi berarti dengan adanya Ole, apakah strateginya akan lebih agresif, akan full menyerang atau gimana kira-kira? Saya pikir kita harus realistis ya. Dua pertandingan ini lawan Australia dan lawan Bahrain, dua pertandingan yang berbeda. Kalau kita targetnya 1 poin lawan Australia, tentu pikiran untuk bermain agresif itu juga harus kita sesuaikan dengan realita di lapangan ya. Kita sangat mungkin lawan Australia itu akan bermain menunggu dulu sambil melihat peluang melalui serangan balik. Seperti yang kita lakukan ketika kita menjamu Australia di Jakarta. Jadi menjamu Australia di Jakarta aja kita bermain dengan cara itu. Kita menunggu dan kemudian memanfaatkan serangan balik. Nah, di Australia nanti kemungkinan besar ya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, baru kita bermain lebih agresif, lebih ofensif, 4-3-3 dengan wing wonders ala Belanda, itu mungkin nanti ketika kita menjamu Bahrain di Jakarta. Oke, kita lihat juga nanti bagaimana Patrick Kluivert akan meramu timnya dan strateginya seperti apa. Bungkus, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang, sehat selalu. Terima kasih.